Assalamualaikum teman-teman, sahabat FA, Fitri Astuti Channel, ketemu lagi sama aku Fitri. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu, yang sakit diberi kesehatan kembali, diberi rizki yang halal dan berkah. Pokoknya selalu dicukupi dengan rizki yang berkah tanpa harus memiliki hutang dan tanpa harus memerlukan yang haram. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman, video yang aku bahas kali ini biasa kita gibah-gibah yang lagi viral di dunia Facebook. Kalau TikTok aku nggak tahu ya, soalnya aku nggak punya TikTok. Sekarang udah bener-bener nggak bisa dibuka TikTok aku, udah lama banget. Di dunia Facebook ya, yang lagi viral itu curhatan TKW Hong Kong. Jadi dia itu punya suaminya itu dulu sama-sama berjuang, maksudnya di Indonesia apa gimana gitu, dia jualan apa, gorengan apa gimana ya. Terus akhirnya itu dia jadi TKL di Korea. Suaminya itu dia jadi TKL di Korea gitu kan. Terus istrinya kan di TKW. Terus tanpa sepengetahuan istrinya ternyata suaminya ini ke Hong Kong teman-teman, bukan ketemu istrinya, bukan surprise ketemu istrinya, ternyata ketemu selingkuhannya teman-teman yang ada di Hong Kong. Gimana teman-teman, gimana rasa sakitnya seorang istri yang udah berjuang dari nol bareng-bareng, berjuang mungkin ngebantu materi apa gimana, pokoknya sakitnya seorang istri, akhirnya dia jadi TKL. Dan aku nggak bisa ngebayangin ya, si apa suaminya ini, Mas TKL-nya ini udah diperjuangin sama istrinya segitu, apa maksudnya dalam proses, nggak tahu segitunya ya, maksudnya dia udah diperjuangin sama istrinya proses TKL Korea, dan akhirnya dia punya pacar lain. Pacarnya itu nggak tanggung-tanggung, kok bisa satu negara sama istrinya gitu di Hong Kong. Bukannya dia nemuin istrinya, malah nemuin si selingkuhannya ini. Aku juga nggak tahu ini si selingkuhannya ini nih, tahu nggak nih backgroundnya, si laki-laki ini udah punya istri apa belum, apalagi si laki-laki ini punya istrinya itu di Hong Kong. Kalau emang bener-bener dia tahu, aduh mbak, kamu itu udah di level baiknya itu, aku nggak ngomong jahat, udah di level baiknya itu yang udah atas kali ya. Kalau misalnya kamu tahu itu backgroundnya si laki-laki ini, pacar kamu ini punya punya istri-istrinya itu sesama TKW Hong Kong. Kalau kamu tahu itu bener-bener top, kamu bener-bener background kebaikannya itu bener-bener top. Gitu teman-teman, aduh ada-ada aja teman-teman. Dan satu lagi teman-teman yang harus dibahas, itu pembahasan satu ya, satu lagi ada temen aku chat, dia tuh tadinya itu jadi TKW Hong Kong teman-teman. Dia tadinya jadi TKW Hong Kong, karena di Hong Kong itu nggak bisa ngebuka TikTok, ilegal dia, tapi sukanya joget-joget. Pokoknya dia di sini juga dia bilang, aku udah finish, aku pengen pindah ke Taiwan aja. Di situ juga di Taiwan itu ada pacarnya teman-teman. Aku nggak tahu ya backgroundnya itu pacarnya punya istri apa enggak. Pokoknya yang aku tahu dia pengen satu negara sama pacarnya. Pacarnya itu TKL Taiwan. Terus di situ juga punya TikTok, dan emang sih TikToknya dia itu pengikutnya lumayan. Terus dia juga bisa joget-joget. Pokoknya dia itu pinter yang namanya menarik perhatian, ngevlog buat joget-joget. Kan sayang kalau misalnya nggak dipakai buat ngehasilin duit. Akhirnya finish lah kontrak di Hong Kong gitu kan, dia udah pulang Indo gitu, padahal majikannya baik gitu kan, katanya sih dia majikannya baik. Udah akhirnya berjalannya waktu, dapat setengah tahun di Indonesia, dia kepengen proses ke Taiwan. Proses ke Taiwan itu udah selesai ya, proses Taiwan, karena dia pengen tiktokan, pengen ngasilin duit kan, ngelihat di Facebook, wah enak nih Taiwan bisa TikTok kan, bisa ngasilan duit gitu kan, dia kan juga pinter joget-joget. Pokoknya intinya dia kepengen ke Taiwan, pengen TikTokan, bisa ngasilin duit kan di TikTok itu, terus pengen satu negara sama pacarnya. Akhirnya dia masuklah ke Taiwan teman-teman, udah selesai tuh pembelajaran di PT, dia masuk ke Taiwan. Dan akhirnya apa teman-teman,
karena dia kurang bersyukur di Hong Kong itu dapat majikan yang bagus, meskipun nggak bisa tiktokan, meskipun nggak bisa ngandelin duit, meskipun nggak bisa kayak gini-gini gitu, dia itu di Taiwan ternyata dapat majikannya itu yang super 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 bawel. Terus pokoknya itu super super bawel, mentalnya dia kena lah, karena kebawelannya gitu kan, mentalnya dia kena, pokoknya semuanya itu dibawelin, dia jaga kungkung katanya teman-teman, dia jaga kungkung, dia nyesel teman-teman, kenapa dia nggak mensyukuri di Hong Kong gitu kan, meskipun nggak bisa TikTok kan, dia nyesel teman-teman. Terus kata teman aku ini, terus kalau udah setiap hari dia curhat dibawelin nama majikannya, terus lama-lama pacarnya ini bete, terus akhirnya apa? Temanku ini temanku ini dia mau ngebreak teman-teman, dia mau udahan lah, aku nggak kuat, aku pengen balik ke Hong Kong lagi. Terus kalau dia udah ngebreak kayak gitu, siapa yang tanggung jawab? Apakah si pacarnya ini? Terus kurang bersyukurnya dia, apa dia bisa tiktokan dengan mentalnya dia dihajar teman-teman, dia juga buat fokus tiktokan juga nggak bisa lah. Apalagi kalau di kata temen aku, ya aku belum pernah yang namanya jadi TKW Taiwan, katanya liburnya juga nggak setiap hari libur, mendingan di sini syukuri teman-teman, dapat libur tiap minggu, tiap tanggal merah dapat libur, public holiday ya, dapat libur gitu kan. Bisa Facebookan, meskipun ibarat kata amit-amit ya misalnya majikan kita itu bawel, tapi kita bisa refreshing otak kita di hari libur kita gitu, meskipun kita nggak bisa yang namanya joget-joget tiktokan, ya udah syukurin aja, emang ini negaranya nggak bisa buat tiktokan, ya udah syukurin aja, kita nikmatin fasilitas yang ada seperti Facebook, apapun gitu kan. Kayak aku misalnya ini bikin YouTube gitu kan, alhamdulillah majikan aku boleh aku nge-YouTube, ya udah, kalau misalnya nggak boleh ya udah aku syukuri, yang penting aku dapat majikan baik, mental nggak kena, gaji juga lancar, ya udah syukurin aja. Jadi teman-teman, ada 2 poin yang aku di sini video aku yang pertama itu tentang perselingkuhan, yang kedua itu tentang teman aku, pokoknya itu pembelajaran, syukurin apa yang kalian dapat. Misalnya di sini itu kalian nggak bisa tiktokan, yang penting majikan baik teman-teman. Kesehatan mental itu nomor 1 teman-teman. Kalian bisa libur, bisa senang-senang meskipun kalian nggak bisa tiktokannya, udah syukurin aja teman-teman, buat pembelajaran. Coba kalau udah ke Taiwan gitu kan, akhirnya dapat majikan yang super 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 bawel, mental kena, cuman belain garangan, akhirnya garangannya juga bete, dicurhatin, majikanku kayak gini, akhirnya putus, break, siapa yang tanggung jawab teman-teman. Akhirnya dia kalau udah nge-break, dia pengen balik ke Indonesia, dia pengen proses ke sini lagi, nggak apa-apa, aku mensyukuri nggak punya TikTok tuh, buat pembelajaran teman-teman. Ya udah, sampai sini dulu video aku berikutnya. Makasih yang udah nonton video aku, berkah dan sehat selalu. Assalamualaikum teman.